A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ma'nah wa la rasula ma'nah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfu sabar. Habi muqtadas qawlihi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah membawa kita ke tempat yang barakah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman dan bertakwa, insyaallah. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam kepada sang pembawa cahaya Islam, Khatimul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, zaman yang terang benderang seperti saat ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang penuh akan barakah. Dan juga bulan Ramadan ini merupakan pemimpinnya para bulan, seperti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatul yaum yaumul jumu'ah, sayyidatul lail lailatul qadar, sayyidatul syahr syahrul ramadan. Bulan Ramadan, mengapa bulan Ramadan adalah bulan yang spesial? Itu dikarenakan bulan Ramadan hanya muncul setahun sekali. Selain daripada itu, pada bulan Ramadan ini juga diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi pegangan umat manusia hingga saat ini. Pada bulan Ramadan ini juga kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, yaitu menahan diri kita dari makan, minum, dan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini akan membawakan kultum singkat kepada antum semua, terkhusus untuk diri saya pribadi mengenai fadilah puasa. Semua hadis dan fadilah-fadilah ini saya ambil dari kitab Asrarus Shawm yang dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Tusi. Semoga kultum saya dapat menambah wawasan kita mengenai ibadah puasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la julu famis shaimi atyabu'un Allah min rihil misik. Artinya, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dibandingkan bau minyak misik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai dan menyukai aroma bau mulut orang yang berpuasa dibandingkan minyak misik. Kenapa Allah lebih menyukai bau mulut orang yang berpuasa dibanding minyak misik? Itu dikarenakan bau mulut orang yang berpuasa timbul akibat ibadah puasa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mencari keridhaan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, kita sebagai umat muslim harus tetap menjaga kebersihan mulut kita agar tidak menzalimi umat muslim yang lain. Salah satunya dengan cara menyikat gigi setelah sahur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga pernah bersabda dalam hadis qudsinya, yaqulullahu azza wa jalla, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasaimu li wa ana ajza bihi. Artinya,
Sesungguhnya mereka orang-orang yang berpuasa menahan syahwatnya, makannya, minumnya untukku, dan mereka berpuasa untukku, maka aku akan membalas pahala puasanya. Orang yang berpuasa, mereka rela menahan makannya, minumnya, dan syahwatnya dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, semata-mata untuk mencari keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ibadah puasa ini merupakan ibadah yang spesial, dikarenakan tak ada seorang pun yang mengetahui ibadah puasa kita selain diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang yang sedang sholat, kita dapat mengetahui bahwa dirinya sedang sholat. Jika ada orang yang berzikir, kita dapat mengetahui bahwa dirinya sedang berzikir. Dan jika ada orang yang sedang bersedekah, kita dapat tahu bahwa mereka sedang bersedekah. Namun, berbeda dengan orang yang berpuasa, hanya diri kita dan Allah lah yang mengetahui ibadah puasa kita. Mungkin saja ada orang yang mengaku bahwa dirinya sedang berpuasa, namun bisa jadi dia telah melakukan sebuah perkara yang membatalkan puasanya saat dia sedang sendirian dan tak ada seorang pun yang melihatnya. Maka dari itu, pahala puasa ini adalah pahala yang berbeda dari ibadah lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di hadis sebelumnya, bahwasanya Allah lah yang akan membalas pahala puasa ini secara langsung. Jika pahala puasa ibadah lain Allah lipatkan 10 kali lipat, berbeda dengan ibadah puasa. Hanya Allah lah yang mengetahui pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amalan kita seperti qiyamul lail, qiraatul Quran, bersedekah, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian kultum singkat dari saya. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang menyakiti hati jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.